Gua mau mulai video ini dengan ngucapin makasih dulu buat kalian yang udah request topik ini. Serius, gua nggak nyangka ternyata banyak juga yang penasaran sama sejarah nenek moyang Nusantara. Jadi di video ini, gue bakal ajak lo semua buat nelusurin masa lalu. Sebenarnya kita ini datang dari mana? Dan kenapa kita bisa jadi ras dan suku-suku kayak sekarang? Pernah nggak sih lu ngaca terus mikir, kenapa kulit dan wajah orang Indonesia itu bisa beda-beda banget dari barat ke timur? Nah, jawabannya ternyata bukan sekedar soal keturunan keluarga biasa, tapi ada hubungannya sama sebuah kiamat kecil yang terjadi belasan ribu tahun lalu. Coba bayangin, daratan sebesar benua Eropa pelan-pelan tenggelam di telan laut. Nah, dari kekacauan alam inilah dimulai cerita survival paling epik yang akhirnya ngebentuk fisik dan DNA kita sekarang. Sebelum kita ngomongin soal suku-sukuan atau soal siapa yang paling pribumi, kita harus narik waktu mundur jauh banget, sekitar 18.000 tahun lalu, pas lagi puncak-puncaknya zaman es. Waktu itu, peta dunia tuh beda banget sama yang lu lihat di Google Maps sekarang, karena air laut posisinya 120 meter lebih rendah. Efeknya, semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Bali, itu masih nyambung jadi satu daratan raksasa yang namanya Sundaland. Di daratan yang isinya padang rumput dan sungai-sungai besar ini, hidup kelompok manusia purba yang kerjanya berburu dan nomaden. Mereka hidup bareng hewan-hewan raksasa kayak gajah purba dan badak. Orang-orang ini adalah gelombang pertama manusia modern yang jalan kaki dari Afrika sejak 50.000 tahun lalu sampai akhirnya milih menetap di Sundaland. Jangan mikir mereka ini primitif banget ya. Mereka udah pintar. Buktinya, salah satu lukisan goa tertua di dunia yang umurnya 44.000 tahun ada di Sulawesi Selatan. Sayangnya, masa-masa nyaman berburu ini nggak bertahan lama. Sekitar 19.000 sampai 11.600 tahun lalu, iklim bumi berubah. Es raksasa di Amerika Utara dan Antartika mencair parah. Permukaan air laut naik drastis banget, sampai 20 mm per tahun. Air laut yang naik ini nenggelamin lembah-lembah, mutus jalan darat, dan bikin orang-orang purba ini terkurung di pulau-pulau. Momen ini ngasih mereka pilihan yang brutal. Harus bisa adaptasi sama laut, atau mati pelan-pelan. Mereka nggak bisa lagi cuma ngejar hewan buruan di darat. Mereka harus putar otak, bikin teknologi baru buat bikin perahu, cari pulau baru, dan bertahan hidup di tengah wilayah yang udah kepotong-potong air. Karena harus bertahan di dunia yang makin banyak airnya, tubuh nenek moyang kita secara otomatis beradaptasi, dan hasilnya lumayan bikin kaget dunia sains. Contoh nyatanya ada di suku Bajau. Karena berabad-abad hidup di laut dan sering nyelam tanpa tabung oksigen, genetik mereka sampai bermutasi. Organ limpa orang Bajau itu 50% lebih besar dari manusia biasa. Limpa ini fungsinya kayak tangki cadangan sel darah merah yang ada oksigennya. Makanya nggak heran kalau mereka bisa nyelam sedalam 79 meter dan nahan nafas lebih dari 13 menit. Tapi perjuangan ini nggak selamanya mulus. Banyak juga cerita sedihnya. Di Pulau Alor, ada temuan makam anak kecil dari 8.000 tahun lalu yang kurang gizi, kemungkinan karena makannya cuma ngandelin ikan aja. Yang bikin sedih, cara mereka nguburin anak ini nunjukin rasa sayang yang besar. Wajahnya dikasih warna merah, kepalanya dialasi batu, dan ada ritual perpisahan khusus. Di Taiwan juga sama, ada kerangka ibu dari 4.800 tahun lalu yang dikubur sambil meluk bayinya. Ini ngebuktiin kalau leluhur kita bukan cuma orang purba yang kasar, tapi mereka punya empati dan rasa kekeluargaan yang kuat.
Momen paling krusial terjadi pas skill pelayaran mereka udah jago banget. Ada banyak teori soal ini. Ada yang bilang leluhur kita datang dari Tiongkok Selatan bawa alat logam. Ada juga yang bilang peradaban ini emang asli bentukan lokal. Tapi yang ngasih perubahan paling besar itu gelombang migrasi out of Taiwan, sekitar 4.000 tahun lalu. Bangsa Austronesia dari Taiwan ini bawa teknologi keren, perahu cadik. Perahu yang dulunya gampang kebalik, dikasih pelampung penyeimbang di kanan kirinya. Hasilnya, mereka bisa berlayar jauh dari Nusantara, melintasi Samudra Hindia, sampai ke Madagaskar. Ilmu navigasinya juga canggih. Pelaut Bugis bisa baca rasi bintang buat nembus badai tanpa nyasar. Karena skill maritim ini, orang-orang dari luar kayak India, Tiongkok, dan Arab jadi gampang datang ke sini. Pertemuan budaya ini akhirnya bikin kerajaan-kerajaan raksasa kayak Sriwijaya dan Majapahit lahir. Agama Hindu, Buddha, dan Islam juga masuk, terus membaur santai sama budaya lokal. Semuanya nyampur jadi satu. Dari semua proses panjang ini, kesimpulannya jelas banget. Nggak ada satupun kelompok yang bisa bilang mereka itu 100% orang Indonesia asli. DNA kita itu hasil percampuran genetik dari berbagai dunia yang komposisinya beda-beda dari barat sampai timur. Secara ilmiah, DNA kita sekarang dibentuk dari beberapa gelombang campuran. Pertama, migrasi dari Afrika sekitar 50.000 tahun lalu, yang jadi genetik paling awal buat saudara-saudara kita di Papua dan wilayah timur. Terus, sekitar 30.000 tahun lalu, ada kelompok pemburu handal yang udah menempati daratan semenanjung Malaya sampai ke Jawa. Nah, puluhan ribu tahun setelahnya, masuklah gelombang bangsa Austroasiatik dari daratan Asia yang bawa tradisi bertani. Mereka ini berbaur sama penghuni lama tadi, dan jejak campuran genetiknya ini kuat banget di Sumatera dan Jawa. Terus, 4.000 tahun lalu, datang bangsa Austronesia dari Taiwan yang mendominasi genetik orang Indonesia Barat dan Tengah. Dan terakhir, antara abad pertama sampai 15 Masehi, DNA kita makin kaya lewat campuran dari India, Arab, dan Tiongkok lewat jalur dagang dan agama. Campuran ini kelihatan banget dari fisiknya. Di barat, gen Austronesia lebih dominan. Begitu geser ke timur, kayak Ntt dan Papua, gen Melanesoid yang lebih kuat. Bahkan, orang Indonesia Barat punya kepingan DNA Neanderthal purba, sementara di timur punya DNA Denisovan. Selain DNA, percampuran ini juga ninggalin jejak di bahasa kita sehari-hari. Sadar nggak sih? Kosakata kayak agama, bahasa, dan istana itu dari bahasa Sanskerta zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata bakmi, kecap, dan angpau itu serapan dari bahasa Hokkien Tiongkok. Kata abad, jadwal, dan ilmu itu dari bahasa Arab. Terus kata gratis, kantor, dan pabrik itu warisan bahasa Belanda. Cerita panjang ini punya makna yang lebih dari sekedar sejarah. Lewat tes DNA dan temuan arkeologi, terbukti kalau sifat toleransi itu beneran udah tertanam di dalam darah orang Indonesia. Waktu para pendatang dari luar tiba, penduduk lokal yang udah ada duluan gak ngajak perang rebutan tanah. Mereka nerima, berbaur, menikah, dan bikin budaya baru bareng-bareng, tanpa harus ngehapus tradisi yang lama. Mereka bisa selamat melewati ribuan tahun karena milih hidup rukun daripada ribut. Kadang gue masih miris ngelihat di luar sana, terutama di kolom komentar sosmed, masih banyak banget orang yang ribut soal rasisme. Masih ada yang ngejek fisik saudara kita dari timur. Masih ada yang nyinyirin orang keturunan Tionghoa atau Arab. Masih ada yang ngerasa sukunya paling pribumi, dan yang lain cuma numpang hidup. Pemikiran kayak gitu tuh kolot banget bro. Kalau kita mau jujur ngebelah DNA di sel-sel tubuh kita pakai sains, sadarilah kalau kita semua ini pada dasarnya adalah keturunan pendatang. Nggak ada satupun dari kita yang 100% murni asli.
Kita ini berasal dari akar yang sama. Cuma komposisi racikan sejarahnya aja yang kebetulan beda-beda di tiap pulau. Kita semua adalah hasil karya agung dari perpaduan epik sejarah Nusantara yang kita abadikan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, setelah tahu kalau darah kita ini ternyata perpaduan dari berbagai penjelajah hebat dunia, coba deh kalian absen di kolom komentar. Kalian asalnya dari suku mana aja nih? Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.